Hai guys, perkenalkan nama saya Migdad Nur Sidik, NIM 2024-65091. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia komputer. Nah, sebelum masuk ke dalam materi interaksi manusia komputer, di sini saya akan memberitahu nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Nah, dalam kelompok saya terdiri dari saya sendiri, kedua ada Nita, dan ketiga ada Dewi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke definisi. Definisi interaksi manusia komputer adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang meliputi perencanaan dan implementasi user interface antarmuka atau tampilan pengguna agar lebih mudah digunakan. IMK juga serangkaian proses interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berdialog dengan komputer secara interaktif untuk melakukan tugas dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen utama. Tapi sebelum itu, di bagian komponen utama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nita sebagai berikut. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Nadia Rijianti dengan NIM 2024-65088 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Dengan saya menjelaskan beberapa komponen yang ada di interaksi manusia komputer. Komponen pertama yaitu pengguna atau user. Pengguna memiliki berbagai karakteristik seperti usia, pengalaman, kemampuan fisik, kognitif, serta preferensi yang mempengaruhi bagaimana berinteraksi dengan komputer. Yang kedua itu komponen komputer. Komputer atau perangkat teknologi mencakup perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang digunakan manusia. Komponen ketiga yaitu interaksi. Interaksi merujuk pada cara pengguna berkomunikasi dengan komputer. Ini bisa berupa input atau output melalui antarmuka pengguna seperti tombol, layar sentuh, suara, atau input lainnya. Yang keempat yaitu komponen interface. Interface adalah jembatan yang menghubungkan manusia dan komputer. Desain antarmuka pengguna UI yang baik harus intuitif, mudah dipelajari, dan responsif, serta menghitungkan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Materi berikutnya adalah sejarah yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dewi. Hai guys, perkenalkan nama saya Dewi Yantiarne, NIM 2024-65087. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK merupakan bidang studi yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Sejarah IMK dimulai sejak komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 1950-an. Pada masa itu, komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan besar, sehingga hanya digunakan oleh kalangan tertentu seperti ilmuwan dan ahli teknik. Namun, perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat pada tahun 1960 sampai 1970-an mendorong munculnya konsep IMK. Pada masa ini, komputer mulai diakses oleh lebih banyak orang, sehingga diperlukan cara yang lebih mudah dan efisien untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, pada tahun 1980-an muncullah konsep antarmuka pengguna grafis atau yang biasa disebut GUI yang membuat komputer lebih mudah digunakan. GUI menggunakan ikon, menu, dan pointer yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Lanjut, pada tahun 1990 muncullah internet sehingga membawa perubahan yang sangat besar dalam IMK. Internet memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan komputer dari berbagai lokasi dan menggunakan berbagai perangkat. Hal ini mendorong perkembangan IMK yang lebih fokus pada desain antarmuka pengguna yang mudah diakses dan digunakan di berbagai perangkat. Materi selanjutnya adalah manfaat interaksi manusia dan komputer. Manfaat IMK adalah bidang studi yang fokus pada hubungan antara manusia dan komputer. IMK bertujuan untuk mendesain dan mengembangkan sistem komputer yang mudah digunakan, efisien, dan memuaskan bagi pengguna.
Berikut adalah beberapa manfaat utama dari IMK, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan kualitas hidup. 3. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. 4. Meningkatkan inovasi dan pengembangan. Yang kelima, meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah IMK merupakan bidang yang sangat penting dalam dunia teknologi. Dengan memahami definisi, sejarah, komponen, dan manfaat IMK, kita dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Mari terus belajar dan berinovasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih.